Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surdi Rashid dari kelas C18C kelompok 3 karya tulis ilmiah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi mengenai karakteristik karya tulis ilmiah. Ciri-ciri sebuah karya ilmiah dapat dikaji dari minimal 4 aspek, yaitu struktur sajian, komponen dan substansi, sikap penulis, serta penggunaan bahasa. Struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang disampaikan, yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan dan rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Di sini ada 11 karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama, mengacu pada teori. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, logis. Yang keempat, objektif. Yang kelima, sistematis. Yang keenam, sahih atau valid. Yang ketujuh, jelas. Yang kedelapan, seksama. Yang kesembilan, tuntas. Yang kesepuluh, bahasa baku. Dan yang terakhir, penulisan sesuai dengan aturan standar atau nasional. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Mengidentifikasi masalah karya tulis ilmiah. Konsep mengidentifikasi masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian. Bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur atau lewat pengamatan lapangan, observasi, survei, dan sebagainya. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai konsep yang memuat nilai bervariasi, pembeda antara suatu dengan yang lain. Nah, beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah antara lain, yang pertama, bacaan. Sumber bacaan bisa dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah. Karena laporan penelitian yang baik tentu saja mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan tema penelitian bersangkutan. Yang kedua, pertemuan ilmiah. Masalah penelitian dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, konferensi nasional dan internasional diskusi. Yang ketiga, pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas. Orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figur publik yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir atau yang keempat, observasi atau pengamatan. Pengamatan yang dilakukan seseorang peneliti tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, terstruktur atau tidak terstruktur, itu dapat melahirkan suatu masalah. Wawancara dan angket. Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai suatu kondisi aktual di lapangan,
dapat menemukan masalah apa yang sekarang dihadapi masyarakat tertentu. Demikian juga dengan menyebarkan angket kepada masyarakat akan dapat menemukan apa sebenarnya masalah yang dirasakan masyarakat tersebut. Kegiatan ini dilakukan biasanya sebagai studi awal untuk mengadakan penjajakan tentang permasalahan yang ada di lapangan dan juga untuk meyakinkan adanya permasalahan-permasalahan di masyarakat. Yang keenam, pengalaman. Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik, tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki seseorang peneliti itu selalu positif, tetapi kadang-kadang sebaliknya. Pengalaman seseorang, baik yang diperolehnya sendiri maupun dari orang lain atau kelompok lain, dapat dijadikan sumber masalah yang dapat dijawab melalui penelitian. 7. Intuisi. Secara intuitif, manusia dapat melahirkan suatu masalah. Masalah penelitian tersebut muncul dalam pikiran manusia pada saat-saat yang tidak terencanakan. Ketujuh faktor di atas dapat saling mempengaruhi dalam melahirkan suatu pokok permasalahan penelitian, dan itu dapat juga berdiri sendiri dalam mencetuskan suatu masalah. Jadi, untuk mengidentifikasi masalah dapat dilakukan melalui sumber-sumber bacaan yang memungkinkan lahir masalah-masalah penelitian seperti di atas. Sumber-sumber keilmuan yang membawa masalah-masalah tersebut dapat saling berinteraksi dalam menentukan masalah penelitian. Dapat juga melalui salah satu sumber saja. Setelah masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi, selanjutnya perlu dipilih dan ditentukan peneliti masalah-masalah yang akan diangkat dalam suatu rancangan penelitian. Untuk memilih dan menentukan masalah yang layak untuk diteliti, perlu mempertimbangkan kriteria problematika yang tertata baik. Itulah materi yang saya bacakan. Saya persilakan kepada pemateri keempat untuk membacakan materi selanjutnya. C. Topik karya tulis ilmiah. Suyitno 2011 berpendapat bahwa harus ada topik atau masalah yang melatar belakangi sebuah penelitian. Topik tersebut harus ditetapkan pertama kali dalam menyusun langkah-langkah penelitian. Topik atau masalah adalah hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian. Intinya, topik dapat berupa persoalan pokok yang memerlukan pemecahan, penjelasan, pendeskripsian, dan penegasan lebih lanjut. Adapun cara-cara menentukan topik dalam sebuah penelitian. Yang pertama, penelitian sesuai dengan bidang si peneliti. Yang kedua, bermanfaat bagi masyarakat khususnya subjek peneliti. Yang ketiga, mengetahui hakikat dasar perbedaan jenis penelitian. Yang keempat, masalah yang diambil bersifat baru. Dan yang kelima, tema yang sedang tren atau hot, yaitu dalam jangkauan penelitian. Topik yang akan dijadikan penelitian itu hendaknya tidak berada di luar jangkauan kemampuan si peneliti. Maka dalam memilih perlu mempertimbangkan beberapa segi, antara lain yaitu sedia dana yang cukup, batas waktu untuk penyelesaian penelitian, sponsor dan konsultan, kemudian kerjasama dengan pihak lain. Poin ketujuh yaitu data dari topik mudah didapatkan. Meskipun penelitian dapat memilih topik yang sangat baik, namun belum tentu data yang diperlukan tersedia dan mudah diperoleh. Ke-8 yaitu topik cukup penting untuk diteliti. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih topik, yaitu pertama, sumbangan hasil penelitian dapat memenuhi minat akademis dan minat masyarakat luas. Yang kedua yaitu sifat topik tidak merupakan duplikasi dari topik-topik yang telah diteliti orang. Yang kesembilan yaitu topik yang menarik. Hendaknya topik penelitian tersebut menarik sehingga menimbulkan minat dan semangat peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan topik yang telah ia tentukan. Pentingnya masalah untuk diselidiki pada umumnya dikaitkan kepada beberapa hal, antara lain kepada 1. Masalah itu menyangkut kepentingan umum dalam kurung masyarakat, baik mendesak atau tidak mendesak. Yang kedua yaitu masalah itu merupakan mata rantai. Apabila tidak dipecahkan, banyak masalah lain yang terbengkalai. Yang ketiga yaitu masalah itu penting dan pemecahannya dapat mengisi kekosongan dan kekurangan ilmu dan pengetahuan dan sebagainya. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know.